Shalom saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam kasih Tuhan yang luar biasa dan selamat hari Minggu buat kita semua dimanapun saudara berada pada kesempatan diberkati malam hari ini. Kembali kita boleh berjumpa di dalam tayangan ini saudara. Saya percaya bahwa ada rencana, ada maksud Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Terutama saudaraku pada malam hari ini lewat pemberitaan firman Tuhan. Saya percaya saudaraku yang diberkati, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau nyatakan kepada saudara. Karena itu saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan bagian daripada firman Tuhan. Malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran dengan tema ya saudara, seperti yang saudara lihat di akun Facebook saudara. Dari tadi siang saya sudah memberikan sebuah selebaran brosur yang saudaraku bisa saudara lihat, yaitu tentang kita tidak boleh berdamai dengan virus rohani. Saudara yang diberkati, sebentar lagi kita akan masuk di new normal, di mana saudara kita diharuskan untuk boleh kembali bekerja, kita diharuskan untuk kembali beraktivitas dengan tetap menjaga social distancing dan juga physical distancing. Namun saudara, kita tidak lagi harus di rumah. Ini berarti saudaraku, kita berhadapan dengan virus corona. Virus yang boleh dikatakan yang menakutkan selama ini. Tetapi kita disuruh untuk tidak boleh takut. Kita disuruh untuk berdamai. Kita disuruh berdamai dalam tanda kutip. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saya melihat situasi ini kemudian saya terpikir untuk kemudian berbagi berkat kebenaran firman Tuhan. Bahwa kalau dengan corona kita bisa, saudaraku, boleh dikatakan apa ya, sekarang tidak takut lagi. Kita sekarang boleh saja boleh dikatakan dalam tanda kutip berdamai, melawan. Tetapi saudaraku, untuk virus rohani kita tidak boleh berdamai. Untuk virus rohani kita tidak boleh main-main. Karena kalau kita berdamai dengan virus rohani, wah bahaya. Dia akan membuat kita mengalami kematian. Ada banyak virus-virus rohani yang kita saudaraku bisa ketemukan hari-hari ini dalam pelayanan kita, di dalam saudaraku lingkungan hidup kekristenan kita. Dan karena itu anak-anak Tuhan, Anda dan saya harus waspada. Kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita menghadapi virus-virus rohani ini. Dan kita tidak boleh bermain-main dengan virus rohani ini. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena itu sekali lagi siapkan hati saudara. Tapi saya mau ajak saudara malam hari ini yang sudah bergabung, boleh menjadi mitra pelayanan pada malam hari ini dengan cara saudara boleh tekan tombol share atau bagikan di saudaraku akun Facebook teman saudara, ataupun membagikannya kepada grup di mana saudara tergabung. Satu maksud kita adalah Injil harus diberitakan, Injil harus diperdengarkan, Injil harus disampaikan buat banyak orang, supaya orang lain pun diberkati, orang lain pun ditolong oleh Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan, satu pujian yang saya mau kita nyanyikan sebagai pembuka kita pada malam hari ini untuk mendengarkan firman Allah adalah lagu Seringku Tak Mengerti Jalan-Jalanmu Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati saudara. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun
percaya, jejakku Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah yang ajaib, Kau luar biasa, Engkau Bapa yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakku Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Oh, amin. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Kau Bapa yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, dimanapun malam hari ini Anda sedang berada, ketika Anda sedang bersama-sama dengan saya dalam live streaming pada malam hari ini, saya tahu bahwa saudara, kita sama-sama mempunyai kerinduan untuk diajar oleh Tuhan, untuk lebih mengerti tentang Dia. Karena ada banyak hal dalam dunia ini yang kita tidak pahami. Ada banyak jalan yang terkadang kita sangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Seperti pujian ini mengatakan, saudaraku, sering kita tak mengerti jalan-jalan yang kita lalui. Seperti kita ada di belantara yang kelam. Terkadang kita susah bertanya, terkadang kita juga hampir-hampir saja, saudaraku, tersesat. Tetapi kita boleh percaya bahwa Tuhan punya sesuatu yang luar biasa. Karena itu pada malam hari ini kita mau siapkan hati kita untuk diajar oleh kebenaran firman Allah, untuk kita lebih mengerti, memahami tentang Dia, Tuhan kita, Allah kita, sehingga saudara tidak akan salah jalan. Saudara akan berjalan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Hatimu
hati mengambang, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Haleluya. Serahkan diri, genapi karyamu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini sebagaimana pujian kami naikkan, ajar kami untuk lebih mengerti, ajar kami untuk lebih memahami tentang Tuhan dalam segala keterbatasan kami. Tuhan, malam hari ini dimanapun kami sedang menyaksikan tayangan live streaming, Tuhan jangkau kami dengan kebenaran. Tuhan, Roh-Mu berbicara dengan kami lewat kebenaran. Singkapkan setiap rahasia kebenaran firman Allah. Setiap pribadi lepas pribadi yang malam hari ini sedang menyaksikan tayangan ini, dalam situasi, dalam keadaan apapun, hamba berdoa kebenaran ini akan menyentuh, memberkati, menolong, memulihkan, menguatkan setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di sorga. Jam pemberitaan dari awal pertengahan sampai akhir biar sepenuhnya ada dalam kehendak dan rencana Allah. Dalam nama Yesus Tuhan, Roh Kudus ambil alih pemberitaan ini. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara, senang sekali malam hari ini kita bisa kembali jumpa lewat tayangan live streaming saudaraku, dengan khotbah yang ingin saya seberangkan buat kita malam hari ini adalah jangan berdamai dengan virus rohani. Jangan berdamai dengan virus rohani. Sekali lagi, sebelum kita akan lebih jauh untuk masuk di dalam pemberitaan ini, saya mengajak seberapa saudara yang sudah tergabung pada malam hari ini, saya mengajak saudara untuk menjadi mitra pelayanan dengan cara tekan tombol share, tekan tombol bagikan. Dan saudaraku, kebenaran-kebenaran yang akan diseberangkan pada malam hari ini akan menjadi berkat buat banyak orang yang sedang menyaksikan tayangan ini dimanapun. Entah itu mungkin orang yang saudara kenal, entah itu orang yang sudah tidak pernah kenal. Karena saudara, kita ada di media sosial, kita ada di dunia maya, tetapi kita percaya lewat tangan-tangan kita, lewat suara yang Tuhan percayakan malam hari ini, yaitu saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi boleh diberkati, dijamah, disentuh oleh Tuhan dengan setiap kebenaran-kebenaran Tuhan. Haleluya. Mari kita buka kitab kita Bapak Ibu Saudara, terambil dari kitab Roma pasal 16 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Ayat pembahasan kita malam hari ini sekali lagi terambil dari kitab Roma pasal 16 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Bapak-Ibu Saudara, saya tidak akan membacakannya pada awal perjumpaan ini, tapi nanti dalam pembahasan-pembahasan yang akan saya seberangkan malam hari ini, saya akan tentu menyinggung atau membaca ayat-ayat yang bertepatan dengan hal yang akan menjadi sorotan atau pembahasan tersebut. Saudaraku, tapi secara garis besar saya ingin memberikan gambaran buat kita bahwa Roma 16 ayat 17 sampai ayat 24 adalah, saudaraku, satu berita yang sedang disampaikan karena adanya ketidakbenaran, adanya, saudaraku, hal-hal yang mulai merasuki atau, saudaraku, mulai menjalar di tengah-tengah pekerjaan Tuhan yang ada di Roma pada waktu itu. Dan saudaraku, itu mempengaruhi pelayanan Paulus. Saudara diberkati, karena itu Paulus sebagai seorang hamba Tuhan bertanggung jawab dengan pelayanan. Dia kemudian menulis surat yang kita ketemukan pada malam hari ini, yaitu surat Roma di pasal yang ke-16 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Dia ingin memberikan sebuah, saudaraku, peringatan, nasihat kepada Febe, kepada, saudaraku, beberapa anak-anak Tuhan yang kita bisa temukan di dalam ayat 1 dan ayat-ayat seterusnya, yang saat itu sedang diperhadapkan dengan situasi tersebut. Bapak mama saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagi saya ketidakbenaran yang sedang merasuki gereja, yang sedang merajalela, yang saudaraku berusaha menghancurkan pelayanan pekerjaan Tuhan, itu adalah semacam virus rohani yang membunuh, virus rohani yang mematikan, virus rohani yang saudaraku membuat sehingga pekerjaan Tuhan itu mengalami, saudaraku, stagnan, mengalami kematian rohani. Karena itu tema kita jelas.
Kita tidak boleh berdamai, kita tidak boleh kompromi, kita tidak boleh bersahabat, kita tidak boleh acuh tak acuh. Kita harus ambil tindakan, kita harus ambil, saudaraku, satu keputusan untuk bisa melawan virus ketidakbenaran itu yang berusaha menghinggapi pekerjaan Tuhan dan juga orang-orang percaya tentunya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, menyikapi keadaan itulah Paulus sekali lagi menulis ayat-ayat yang kita perhatikan di dalam perikop Roma 16 ayat 17 sampai ayat 26. Sekarang kita lihat peringatan atau nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma 16 ayat yang ke-17. Saya bacakan terlebih dahulu ayat ini. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran. Lihat, mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Ini virus ini ya, virus rohani yang mulai merasuki ketidakbenaran, bertentangan dengan pengajaran, menimbulkan perpecahan, menimbulkan godaan. Paulus memberikan warning yang cukup tegas. Dia katakan waspada. Lalu di bagian terakhir, sebab itu hindarilah. Waspada, hindari. Waspada, hindari. Dua kata penting yang Paulus tulis di dalam peringatan, di dalam suratnya ini. Kita juga ingat, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ini yang kita harus waspada juga. Karena kalau kita tidak waspada berbahaya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita lihat sekarang apa arti kata waspada yang ditulis oleh Paulus. Kata waspada ini ditulis dengan kata skopeo. Kata skopeo itu berarti menandai sesuatu setelah diselidiki. Jadi dia selidiki betul-betul baru dia tandai. Jadi saudara bukan asal waspada, bukan asal saja lalu ambil keputusan menghindar, bukan asal saja mengklaim atau menghakimi bahwa itu tidak benar, menimbulkan perpecahan, menimbulkan godaan. Tidak. Paulus berkata, skopeo, tandai, selidiki. Ketahui kebenarannya dulu, ketahui seluk-beluknya dulu. Namanya penyelidikan itu berarti sampai kepada akar-akar. Yang namanya penyelidikan itu berarti memahami secara mendetail. Saudara yang diberkati, itu kata waspada. Baru ambil keputusan untuk menghindari. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada kesempatan ini saudaraku, apa yang kita harus lakukan? Apa saja yang harus kita waspadai? Atau yang harus kita skopeo, yang harus kita tandai, yang harus kita, saudaraku, selidiki sedemikian rupa, lalu kemudian kita ambil keputusan untuk hindari, sehingga kita tidak mengalami kematian rohani, sehingga kita tidak akhirnya bersahabat dengan hal-hal yang sebenarnya bukan membangun iman kita, bukan membuat iman kita bertumbuh, bukan membuat kerohanian kita tambah maju, tapi justru semakin menurun, semakin stuck, semakin down, semakin, saudaraku, ke bawah, semakin low. Ini kita mesti waspadai. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang pertama mari kita baca ayat yang ke-17 tadi. Dikatakan begini, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Jadi hal yang pertama yang kita ketemukan di dalam hal ini yang Paulus suruh waspadai adalah soal pengajaran yang bertentangan dengan firman Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan, saya mengkelompokkan ada dua. Yang pertama adalah pengajaran yang muncul oleh karena pengalaman-pengalaman manusia yang sekarang lagi merajalela, saudara. Yang kedua, pengajaran yang muncul oleh karena tradisi-tradisi. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kalau pengajaran itu sudah terkontaminasi dengan pengalaman-pengalaman, maka saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran itu kemudian dikesampingkan, atau kebenaran itu dinomorduakan, pengalaman dinomorsatukan, maka itulah yang akan membuat pertentangan di dalam kebenaran firman Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, saya ulang, yang bisa membuat sehingga kebenaran itu mengalami pertentangan adalah tradisi-tradisi. Atau saudara yang diberkati, sesuatu yang sudah turun temurun, sesuatu yang sudah dipegang sejak dulu kala,
dari nenek moyang sampai sekarang. Kalau itu juga saudaraku mulai merasuki atau sebagai virus yang tidak dihindari, maka saudaraku yang diberkati akan menimbulkan pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan Paulus berkata, ini yang kita waspadai, ini yang kita harus hindari. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat satu persatu sekarang. Saya mau kasih tahu soal pengajaran yang menurut pengalaman atau bukan karena dasar firman Allah, saudara, tapi karena pengalaman. Contoh, saudara diberkati, ada orang punya pengalaman. Misalnya, saudaraku mimpi, ya mimpi, pengalamannya mimpi. Begitu bermimpi, mimpinya itu jadi kenyataan. Saudara diberkati oleh Tuhan, lalu mimpinya itu dijadikan sebagai kebenaran. Karena itu saudaraku, dia sudah tidak percaya lagi apa yang firman Tuhan katakan. Yang dia percaya adalah kalau mimpi omong apa, itu pasti benar. Itu mimpi omong apa, itu pasti betul. Kenapa? Karena dia sudah punya pengalaman dengan mimpi sebelumnya. Padahal saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mimpi bukan kebenaran. Mimpi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan bisa saja menjadi terjadi. Tetapi sekali lagi, mimpi tidak bisa menggantikan posisi kebenaran. Anda harus mengujinya dengan firman. Anda harus mengujinya dengan firman Tuhan. Karena firman tidak akan pernah berubah. Mimpi bisa berubah-ubah, tetapi firman tidak akan berubah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini hal pertama yang tidak boleh kita lupakan. Jadi Anda yang biasa mimpi-mimpi, saya mau sampaikan waspada. Waspada, skopeo. Teliti baik-baik, selidiki baik-baik. Saudara, tandai baik-baik. Jangan sampai saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan mimpi-mimpimu Anda mulai mengesampingkan firman yang benar. Anda mulai mengesampingkan firman yang sungguh-sungguh adalah kebenaran. Susah. Saudara diberkati oleh Tuhan. Bahaya itu. Jadi banyak orang Kristen ini hancur oleh karena hidupnya berpatokan pada mimpi. Saudara, sudah ada istri, dia bilang, saya dapat mimpi untuk kawin lagi. Dapat mimpi untuk kawin lagi. Akhirnya saudara ini berkati, dia bilang, ini mimpinya dari Tuhan. Jadi karena itu kita harus cepat segera urus kawin lagi. Jadi mama tidak bisa tolak istri yang kedua ya. Mama harus siap jadi istri tua, dan saya harus dapat istri muda karena ini mimpi dari Tuhan. Anda punya mimpi model kayak begini dijadikan kebenaran, bahaya berat. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang mendasari pengalaman-pengalaman tertentu menjadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan sebuah fakta, sebuah keadaan. Mungkin dia pernah pas piring atau gelas jatuh, terjadi saudaraku sesuatu kecelakaan di keluarga misalnya. Itu dia jadikan pegangan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Setiap kali piring jatuh, setiap kali gelas jatuh, setiap kali mangkok jatuh pecah, selalu saja pikirannya negatif. Ada. Itu Anda keliru Bapak Mama Saudara. Pengalaman tidak bisa dijadikan kebenaran. Saudara, itu bertentangan. Itu akan bertentangan dengan ajaran firman Allah. Karena itu sudah, itu virus yang mematikan. Jadi pengalaman-pengalaman Anda itu terkadang bisa menjadi virus yang membunuh rohanimu, yang membunuh pertumbuhan imanmu, yang membunuh kedewasaanmu di dalam Tuhan. Sehingga engkau akan jadi Kristen kanak-kanak terus, 20 tahun di dalam kekristenan, tidak mengerti kebenaran, 20 tahun, 30 tahun dalam kekristenan. Anda seperti bayi yang terus berpegang kepada pengalaman-pengalamanmu yang sebenarnya bukan kebenaran. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu ingat, pakai dasar kebenaran. Ada orang doa kas orang sembuh pakai minyak, dia jadikan minyak sebagai kebenaran. Setiap kali doa mesti minyak. Setiap kali doa harus minyak. Saudara kan diberkati oleh Tuhan, Yesus tidak pernah melakukan gitu tuh. Yesus kadang-kadang pakai ludah. Yesus kadang-kadang saudaraku tumpangkan tangan. Yesus kadang-kadang berkata sembuh. Rasul-rasul juga begitu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Tapi kenapa hari-hari ini orang pakai sebuah pengalaman tertentu? Mungkin bisa, saya tidak berkata tidak. Mungkin pernah, mungkin Anda doa oleh minyak lalu sembuh. Oke, tapi itu bukan dijadikan dasar. Itu bukan dijadikan kebenaran. Lalu saudaraku di mana-mana lalu itu Anda pakai sebagai prinsip. Tidak bisa. Tuhan Anda dan saya itu Tuhan yang kreatif. Tuhan Anda dan saya itu Tuhan yang tidak bisa dibatasi dengan satu cara. Tuhan Anda dan saya itu kaya cara, kaya hikmat,
kaya segala-galanya. Dia mampu buat mujizat dengan banyak hal. Dia lakukan banyak perkara dengan banyak cara. Karena itu jangan pakai patokan apapun, prinsip apapun berdasarkan pengalaman Anda untuk Anda jadikan patokan kebenaran. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu ingat baik-baik. Karena itu pengalaman tidak bisa dijadikan kebenaran. Saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau saya sakit, lalu saya tiba-tiba, saudaraku, makan misalnya, saudaraku makan pepaya, ya daun pepaya, saudaraku, lalu saya sakitnya sembuh. Orang sakit juga mungkin sama kayak saya. Tapi saya ketika bilang, saya sudah punya pengalaman makan daun pepaya langsung sembuh. Belum tentu dia makan daun pepaya juga dia sembuh. Saudaraku yang diberkati. Karena itu saya tidak bisa jadikan itu kebenaran. Itu tidak bisa dijadikan sebuah alasan. Saudara, Skopeo, teliti baik-baik, perhatikan baik-baik, selidiki baik-baik. Yang mana yang harus kita jadikan prinsip kebenaran dan mana yang hanya cuma pengalaman. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua tadi saya katakan pengajaran yang bisa bikin kacau adalah soal pengajaran tradisi. Contoh, saudara diberkati oleh Tuhan, tradisi kita ini banyak. Ada tradisi di Kupang ini terlalu banyak, saudara. Tradisi misalnya, kalau saudara yang diberkati, kita lagi bicara-bicara tokek bunyi, saudaraku. Itu biasa di Kupang. Belum bilang. Mereka pukul meja 3 kali, mereka bilang betul itu. Karena tokek bunyi, saudaraku yang diberkati. Jadi suara tokek itu bisa mempengaruhi kebenaran, saudaraku yang diberkati. Dan kadang-kadang orang percaya dengan suara-suara tokek, suara cicak, suara apa yang tidak jelas-jelas, saudara. Karena itu bukan kebenaran. Itu hanya sebuah tradisi, nenek moyang turun-temurun, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yang kemudian dijadikan sebuah pegangan. Itu tradisi, itu bukan kebenaran. Saudaraku yang diberkati, tidak pernah ada ayat Alkitab mengatakan tokek berbicara itu adalah kebenaran. Tapi itu sudah jadikan fakta. Saudaraku yang diberkati, tradisi-tradisi seperti ini harus dihindari. Ini yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara yang diberkati, jadi tradisi tidak bisa dijadikan sesuatu yang adalah kebenaran. Kalau tidak kita akan bertentangan dengan firman. Makanya Rasul Paulus tadi katakan di ayat 17, itu yang menimbulkan perpecahan, itu yang menimbulkan godaan, itu yang menimbulkan sehingga adanya pertentangan. Saudara yang diberkati, kenapa? Karena ajaran pengalaman, karena ajaran tradisi, bukan ajaran Alkitab, bukan ajaran firman Allah, tapi ajaran tradisi, ajaran, saudaraku sekali lagi, pengalaman yang dipakai. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak bisa itu. Jadi tradisi itu kita mesti tinggalkan. Tradisi itu tidak bisa dijadikan patokan kebenaran. Itu Anda dan saya mesti, ini virus ini. Ini virus. Ada pohon beringin di depan rumah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Karena nenek moyangnya sudah kasih pemahaman bahwa di setiap pohon beringin ada setan. Maka saudaraku setiap kali lihat pohon beringin, dia lari kabur. Setiap lihat pohon beringin ada hantu. Setiap lihat pohon beringin ada setan. Anda keliru, itu tradisi bukan kebenaran. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu tradisi. Masih banyak tradisi-tradisi lain yang hari-hari ini dijadikan pegangan, dijadikan kebenaran, dijadikan patokan, dijadikan dasar firman. Itu bukan dasar kebenaran. Saya mau sampaikan Anda dimanapun Anda berada, kita berbeda-beda tradisi. Mungkin saudara di Kalimantan dengar malam hari ini, saudara di Bali dengar malam hari ini, saudara di mana lagi, ada di Malaysia, di Singapura atau dimanapun. Saya mau sampaikan tradisi pengalamanmu jangan dijadikan pengalaman, jadikan kebenaran. Karena itu akan membuat pertentangan, akan menjadi sesuatu yang memecah belah, yang akan membuat saudara menjadi orang Kristen yang tidak bertumbuh dalam kerohanian. Bahkan rohanimu akan stuck, dan lebih daripada itu Anda pasti akan mati secara rohani. Saya tegas malam hari ini menyampaikan firman ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Karena itu saya ajak kita semua untuk waspada. Ini virus yang pertama, virus pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Masih terlalu banyak lagi. Nanti itu bagian berikut saya akan bahas. Atau ada hamba-hamba Tuhan lain yang mungkin saudara dengar khotbah-khotbah mereka yang berbicara soal hal-hal seperti ini. Saya rasa itu penting untuk menumbuh kembangkan pemahaman kita tentang firman Allah. Saudaraku, jangan anti yang model kayak begini, karena saudara sudah mekan. Orang Jawa bilang mekan itu apa? Betul-betul sudah tanam. Kalau orang Kupang bilang, dengan hal-hal doktrinisasi tradisi dan pengalaman yang sesungguhnya bukan firman, bukan kebenaran.
Kalau saudara baca suratan Timotius, saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sana terlihat jelas bagaimana Paulus menyinggung soal-soal hal-hal yang seperti itu. Itu Paulus omong banyak soal-soal model kayak begitu. Nanti saudara baca di lain kesempatan, saya akan soroti juga. Saudara diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat ayat yang ke-18. Virus apa? Yang tadi pertama virus pengajaran, yang bertentangan dengan firman. Saya bagi cuma dua. Yang pertama virus pengalaman. Yang kedua virus tradisi nenek moyang, turun temurun, kakek nenek, oma opa. Saudara yang diberkati. Roma 16 ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Saudara, virus yang kedua yang bisa membuat saudara dan saya mengalami kematian secara rohani, virus yang kita harus waspadai atau skopos, lalu hindari, teliti secara baik. Hari-hari ini banyak orang pakai topeng pelayanan. Hari-hari ini banyak orang pakai topeng, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pemberita Injil. Ada banyak orang pakai topeng, saudaraku, jadi katanya apa ya? Ya pokoknya rohani-rohani semualah. Tetapi saudaraku, UUD ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya perut, ujung-ujungnya kesenangan pribadi, ujung-ujungnya memperkaya diri, ujung-ujungnya senang, happy. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tidak salah sih mau senang juga baik. Tapi kalau itu menjadi dasar, motivasi, itu menjadi saudaraku sesuatu yang sudah mempengaruhi cara pandang melayani, maka saudara diberkati oleh Tuhan. Itu Paulus bilang, hindar, waspadai. Saudara yang diberkati. Ayat 18. Bapak mama lihat ayat 18 ya. Coba perhatikan ayat 18. Saya baca ulang. Sebab orang-orang demikian, yang tadi tuh, melayani pengalaman, melayani pakai tradisi, Alkitab angka buang. Alkitab tidak pakai. Itu orang tuh melayani bukan karena melayani Kristus, tetapi dia melayani perutnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, melayani dengan perut. Makanya ada orang-orang tertentu yang sebenarnya dukun, tapi berkedok hamba Tuhan. Dukun berkedok hamba Tuhan itu bahaya, Bapak Mama Saudara. Ya, dukun berkedok hamba Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Contoh, katanya dia pendoa, saudaraku yang diberkati. Tapi begitu tutup mata, ya mari kita berdoa. Haleluya, Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Ya. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyatakan. Biasanya begitu saudara. Minta maaf saya pakai agak sedikit aksi-aksi mereka. Ya saudara. Ya. Setelah itu buka mata, saudaraku yang diberkati mulai. Begini ya. Tuhan bilang tadi bahwa begini Bapak, pulang itu Bapak harus siapkan amplop dan isinya Tuhan sudah tentukan tadi Pak. Menurut doa tadi, kalau beban seperti Bapak punya ini masalah berat Pak. Sudah. Jadi uang yang dibutuhkan juga berat Pak. Memangnya Tuhan, saudaraku, bisa begitu? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak waspada, tidak skopeo, tidak teliti. Yang penting dia tadi doa pakai nama Yesus. Yang tadi yang penting dia doa, dia tanya Tuhan kan. Itu sudah pasti Tuhan yang omong. Saudaraku yang diberkati, dia tidak skopeo, dia tidak meneliti, dia tidak waspada. Paulus bilang waspada. Saudara, ini berarti nih saya harus perhatikan. Tadi memang dia doa pakai nama Yesus nih. Tapi kok terakhir udah nih, ujung-ujungnya kok duit. Kok amplop lagi. Saudara, pernah tidak lihat di dalam Alkitab ada rasul-rasul model kayak begini? Pernah tidak Yesus pernah pelayanan model kayak begini? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Anda jangan menutup akal sehatmu untuk bisa mengerti kebenaran firman Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan menutup akal sehatmu untuk bisa mengerti kebenaran Tuhan. Saya sampaikan malam hari ini, saudara dimanapun Anda sedang menyaksikan tayangan ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan, sehingga kita betul-betul bisa menjadi orang Kristen yang tidak hantam kromo, yang tidak sembarangan
Anda seringkali mungkin pergi ke dukun, tapi saudaraku pergi ke hamba Tuhan yang Anda anggap, tetapi sebenarnya bukan hamba Tuhan. Dia hamba setan, dukun yang bertopengkan ke hamba Tuhanannya. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu waspada Bapak Mama Saudara. Ya. Saya mau sampaikan ini kebenaran supaya saudara betul-betul jadi orang Kristen Skopeo. Teliti baik-baik. Waspada nih, ini saya harus lihat, saya harus cermati pakai akal sehat, nalar saya yang Tuhan berikan, hikmat yang Tuhan beri untuk memahami, untuk mengerti, untuk tahu. Saudara diberkati oleh Tuhan. Sekarang model-model kayak begini ini banyak, ATM berjalan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Ini tidak boleh kita lupakan ini Bapak Mama Saudara, supaya Anda dan saya betul-betul mengerti ini virus ini. Jadi saudaraku, virus yang kedua yang saya temukan di dalam ayat ini yang Paulus katakan, kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus waspada, kita harus Skopeo. Saudaraku yang diberkati, adalah virus tentang motivasi. Orang-orang tertentu yang punya motivasi berbeda. Ini juga sekaligus memberikan peringatan buat saudara dan saya. Saya ikut Tuhan, ini motivasi apa? Saya ikut Tuhan, ini motivasi saya apa? Tulus tidak? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. 3 ayat 19 ya. Mari kita lihat ayat 19. Saudaraku, saya mau bahas bagian yang berikut ini. Nah, ini caranya. Jadi bagaimana kita bisa menghindari virus-virus yang tadi saya katakan, virus pengajaran tidak benar, virus yang saudaraku kedok-kedoknya adalah UUD, ya, tidak memberitakan tentang kebenaran sesungguhnya, tetapi kata-kata manis, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata putar balik. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita menyikapi ini? Paulus berkata begini dalam Roma 16 ayat 19. Ini caranya untuk menghindari itu virus. Skopeo, kita setelah waspada, kita lihat apa yang Paulus katakan. Roma 16 ayat 19. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Saudara diberkati oleh Tuhan. Kata yang saya mau garis bawahi adalah ketaatan. Paulus berkata bahwa ternyata ini orang-orang yang saudaraku menerima ini surat. Saudaraku, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Roma, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Paulus berkata. Karena itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya mau pentingkan kata ketaatan ini. Kalau ketaatan itu sudah didengar oleh semua orang, berarti kata ketaatan itu adalah kata yang bersifat, saudaraku, bukan baru, tetapi sesuatu yang sudah terjadi. Artinya bahwa mereka sebelumnya sudah taat. Sebelumnya mereka sudah terbiasa dengan yang namanya ketaatan. Sudah terbiasa dengan yang namanya ketaatan. Nah, ketaatan di dalam ayat ini ditulis dalam bahasa Yunaninya aku. Aku itu bukan hanya saja taat, tetapi sudah sering taat dengar, taat menyimpan, taat merenungkan, dan melakukan. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kamu ini sudah terbiasa dengan kebenaran. Kamu sudah terbiasa dengan ajaran yang sehat. Kamu sudah terbiasa dengan memakai kebijaksanaan, bisa membedakan yang bersih dan yang tidak bersih. Paulus katakan. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kamu sudah terbiasa, maka seharusnya dikatakan kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih dan terhadap apa yang jahat. Berarti begini Bapak Mama Saudara, virus ini memang merajalela di mana-mana, tapi ditentukan oleh saudara. Bagaimana ketaatan saudara sekarang dalam mendengar? Bagaimana ketaatan saudara sekarang dalam merenungkan kebenaran? Bagaimana ketaatan saudara itu harus dipertahankan. Saudaraku yang diberkati, jangan sampai kita pelanga-pelongo. Saudaraku yang diberkati, sebentar taat, sebentar tidak. Model kayak begini nih gampang sekali terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Saudara, satu ajaran masuk, terima. Satu ajaran masuk lagi, dia terima yang ini lagi. Yang buang ini, yang ini baik, yang itu baik. Model kayak begini nih,
orang yang seperti ini sekali lagi itu bukan yang namanya aku. Ketaatan itu sekali lagi dia bersifat terus menerus, berkesinambungan. Jadi saudara, kalau ketaatan itu berbicara tentang mendengar, merenungkan, saudara, maka ini menjadi esensi dalam hidup kekristenan. Suka baca Alkitab. Beberapa hari yang lalu saya sampaikan kepada kita, jangan Alkitab Anda hanya buka satu hari satu kali, satu minggu satu kali, saudaraku. Setelah itu simpan di atas lemari, atas meja, saudaraku. Hari Minggu baru Anda pikir kebas debu lagi, bawa lagi. Itu namanya bukan aku, itu namanya bukan ketaatan. Saudaraku ini berkati. Makanya model kayak begini nih, virus satu datang tembus, virus satu datang masuk, virus-virus yang tadi saya sudah sebutkan, virus pengajaran, virus pengalaman, virus saudaraku ini berkati, dasarnya tradisi, virus-virus saudaraku yang bertentangan dengan Alkitab. Orang-orang yang datang dengan kedok-kedok hamba Tuhan, tapi sesungguhnya bukan hamba Tuhan, nabi palsu, dia tidak tahu. Karena memang ketaatannya perlu dipertanyakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, maka kita bisa membedakan mana itu yang benar, mana itu yang tidak benar, mana yang jahat, mana yang bersih, tadi dikatakan. Yang kedua, cara mewaspadai. Lihat ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Kalau kita melihat konteks tadi, berarti Paulus sedang menyamakan orang-orang yang memberitakan ajaran yang tidak benar, orang-orang yang memberitakan ajaran yang mengakibatkan pertentangan dengan saudaraku cara-cara yang tidak benar, dengan saudaraku pemahaman-pemahaman yang palsu. Paulus sejajarkan mereka dengan iblis. Saudaraku yang diberkati. Karena itu dikatakan, semoga Allah sumber damai sejahtera. Ini kata-kata doa. Jadi rupanya Paulus sedang mengajak orang-orang Roma yang mendengarkan, yang sedang waspadai nasihat ini, skopeo ini, saudaraku perhatikan, lalu doa supaya Tuhan hancurkan ini cara-cara kerja setan, iblis. Jadi iblis sekarang itu bukan kayak dulu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Zaman canggih sekarang ini tidak kayak dulu, yang model kayak apa tuh, kuntilanak, orang bilang pocong dan lain sebagainya. Itu bukan lagi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini nih, iblis kerja menyamar pakai samaran. Yang namanya menyamar itu kan beda-beda tipis dan asli. Saudara yang diberkati, KW itu kan kalau orang tidak tahu persis, dia tidak bisa bedakan mana KW, mana yang betul-betul asli, tidak bisa. Saudara, nah cara kerja setan itu, iblis itu kan begitu. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita waspada. Doa saudara jangan hanya minta kaya, ya bentar berkat, minta ini itu, tapi penting juga saudara berdoa, minta Tuhan. Ini kerja-kerja setan, cara-cara kerja setan yang berusaha menghancurkan pekerjaan Tuhan, membuat iman banyak orang tergerus, terpenjara, tersesat. Ini kita mesti jadikan doa kita. Ini pekerjaan setan, Paulus katakan, supaya hancur. Jadi saya ulang, yang kedua caranya adalah doa. Sudah taat, saudara bisa bedakan mana baik, mana tidak baik, bijaksana. Tapi jangan lupa doa supaya pekerjaan daripada kuasa iblis itu dihancurkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita masuk yang terakhir, cara mewaspadai yang terakhir, yang keempat. Mari kita lihat di ayat 24 dari kitab Roma 16. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Saya kasih kesimpulan yang ketiga. Kalau saudara mau supaya virus-virus itu tidak mempengaruhi hidup kita, maka hiduplah dalam kasih karunia Kristus. Hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Pandangan daripada kekristenan, ingat, kita adalah hidup karena kasih karunia Allah. Kalau kita hidup karena kasih karunia Allah, apapun tidak bisa membuat kita terprovokasi, membuat kita termakan, membuat kita gampang tersesat. Karena prinsip kita adalah kita hidup karena kasih karunia. Kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini penting buat kita. Maka percayalah, saudaraku yang diberkati, virus-virus yang sedang merasuki saudaraku, ya, dunia ini, yang sedang membuat banyak orang Kristen mulai terpengaruh,
sudah tidak lagi bersandar kepada kebenaran yang sesungguhnya. Virus-virus seperti ini kita lawan. Saudaraku yang diberkati, kita tidak boleh berdamai, kita tidak boleh kompromi. Caranya adalah skopeo, perhatikan, teliti. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hindari, doakan. Saudaraku yang diberkati, supaya pekerjaan kuasa setan itu dihancurkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, rumah tanggamu butuh pengajaran yang kuat, supaya rumah tanggamu jadi kuat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan butuh, saudaraku, pengajaran firman yang kuat, supaya saudaraku pekerjaan Tuhan itu menjadi kuat. Saudara, apalagi pelayanan apapun saudara yang kita kerjakan butuh pengajaran firman Allah yang kuat, supaya kita boleh bertahan. Pekerjaanmu butuh pengajaran firman Allah yang kuat, supaya engkau bisa bekerja dengan total, dengan all out, dengan motivasi yang benar, dengan kesungguhan. Kalau tidak, saudaraku yang diberkati, kita akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kemauan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya firman Tuhan, pengajaran yang sehat adalah kunci daripada sebuah kekuatan di dalam sebuah fondasi kehidupan. Makanya Yesus pernah berkata, kalau saudara mendengarkan perkataanku dan melakukannya, engkau akan seperti orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu karang. Badai taufan datang, tidak akan bisa menghancurkan rumah itu, karena dibangun di atas batu karang. Itulah orang-orang yang mengedepankan firman, pengajaran di atas segala-galanya. Kalau saya ulang lagi, kalau rumah tanggamu mau kuat hari ini, kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman. Kalau pelayananmu mau kuat hari ini, kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman. Tuhan Yesus berkati kita. Saudaraku, dimanapun Anda menyaksikan tayangan ini, yang mungkin masuk di pertengahan ataupun di akhir, saya mengajak saudara untuk menjadi saluran berkat. Caranya, saudara tekan tombol share, bagikan, buat rekan-rekan saudara, baik di grup, baik saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, teman-teman saudara, supaya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena hari-hari ini kita butuh kebenaran firman Allah, kita butuh kekuatan yang luar biasa, dan kekuatan itu adalah kebenaran Tuhan. Karena virus kematian rohani sedang merajalela di mana-mana. Tetapi saudara, kalau kita ada dalam kebenaran, kita pasti akan kuat. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena pekerjaan firman dan roh Allah yang ada dalam hidup saudara dan saya. Jika saudara punya pergumulan, di akhir daripada khotbah ini, saya mengajak saudara untuk inbox, messenger ke akun Facebook saya. Saya akan menjadi bagian dengan mendoakan saudara. Mendoakan saudara. Mungkin pergumulan-pergumulan itu saudara sedang hadapi begitu berat. Tapi saya sebagai hamba Allah mau menyampaikan, jangan takut. Ada Tuhan yang memberikan jaminan. Ada Tuhan yang pasti akan memberikan saudara solusi, jalan keluar, kekuatan untuk Anda bisa menanggung setiap persoalan yang Anda hadapi. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Dimanapun Anda sedang menyaksikan tayangan, saya percaya kuasa Tuhan sedang bekerja hari ini untuk setiap pribadi saudara. Saya ajak saudara sekalian untuk arahkan hati saudara kepada Tuhan. Kita sama-sama boleh angkat hati kita. Kita akan berdoa, dan saya akan mendoakan baik semua saudara yang sudah mengirim saudaraku pergumulan-pergumulan saudara. Saya sudah baca, saya sudah balas saudara satu persatu. Saudaraku yang diberkati, saya doakan saudara malam hari ini, biar kuasa Tuhan, biar mujizat Tuhan, biar pertolongan Tuhan dinyatakan atas setiap pribadi saudara. Yakin, percayalah, di dalam Tuhan ada sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Bapa di sorga, hamba berdoa buat setiap pribadi lepas pribadi yang malam hari sudah menyaksikan tayangan live stream bersama, dengarkan khotbah. Tuhan, hamba berdoa, hamba tidak kenal satu persatu, Tuhan lebih kenal dari hamba. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, apapun pergumulan setiap mereka, apapun masalah yang mereka hadapi, apapun kesulitan hidup yang mereka hadapi, atau mungkin virus-virus yang sedang menyerang mereka, virus pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab, pengajaran-pengajaran didasarkan oleh pengalaman, pengajaran-pengajaran didasarkan oleh tradisi-tradisi. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau Allah berbicara kepada setiap pribadi lepas pribadi. Lepaskan sehingga kami boleh hidup berkemenangan. Kami hidup karena kasih karunia. Kami hidup karena anugerah Tuhan. Kami hidup karena kebenaran Tuhan, bukan yang lain. Terima kasih Bapa di sorga. Tolong kami sekalian Bapa. Engkau dapati setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengirimkan messengernya kepada hamba-Mu Tuhan. Hamba terbatas, hamba sebagai hamba Allah, hamba berdoa yang sakit, di rumah-rumah sakit, dimanapun berada, jamah, sentuh, sembuhkan dengan
kekuatan kuasamu sesuai dengan kehendak-Mu Bapa di sorga. Yang berbeban berat menghadapi masalah dalam rumah tangga. Ada istri yang menghadapi masalah suami. Ada suami yang menghadapi masalah istri. Ada orang tua yang sedang bergumul untuk anak-anak dalam studi pendidikan. Ada yang sedang bergumul untuk pekerjaan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Allah buka jalan. Kami berdoa bagi sebagian mereka yang juga orang-orang muda yang sedang berdoa untuk pasangan hidup mereka, jodoh mereka. Kami doakan Bapa, Engkau Allah memberi yang terbaik. Engkau Allah tahu yang terbaik. Karena kami percaya Engkau Allah tidak pernah mengecewakan. Tuhan beri mereka hati untuk mengasihi Tuhan. Tuhan beri hati mereka untuk mengasihi dan mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa di sorga, semua pemirsa yang menyaksikan tayangan pada malam hari ini. Saudara-saudara hamba-Mu dimanapun, hamba doakan mereka, baik yang ada di sekitaran kota Kupang, yang ada di Nusa Tenggara Timur, bahkan sampai ke pulau-pulau. Oh Tuhan, kami doakan di Jawa, di Bali, Sumatera, Kalimantan, Papua. Oh Tuhan, kami doakan setiap Sulawesi, Ambon, dalam nama Yesus Tuhan. Dapati setiap mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan lawat setiap pribadi, lepas pribadi. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya kami boleh mengalami sesuatu dengan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang-orang di antara kami yang mendengarkan dan sedang mengalami putus asa, mereka kecewa, mereka mengalami down, dalam nama Yesus Tuhan bangkitkan mereka. Terima kasih, materaikan setiap kebenaran. Karena hamba yang berbicara, hamba terbatas, manusia biasa. Tuhan oleh Roh-Mu yang kudus, Roh Kudus dapat terus menerjemahkan kata-kata itu bagi setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat malam ini. Pertemukan kami kembali pada waktu kesempatan akan datang untuk kami boleh mendengarkan firman Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus Yesus Tuhan, Allah yang hidup, sumber berkat, sumber segala-galanya, penolong yang sejati. Kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di lain kesempatan, di berkat-berkat yang tentunya luar biasa. Haleluya.